Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Ustaz Taufik dan teman-teman semua, Hasmi, Mutiara dan Irsyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul pada pagi menjelang siang hari Ahad ini, kembali ingin belajar dan mengaji lebih lanjut dengan Ustaz Taufik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik atas keluangan waktunya di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah Ustaz Taufik juga sudah kembali ke Jakarta setelah 2 pekan kemarin dinas mendampingi kafilah DKI Jakarta dalam acara seleksi tilawatil Quran atau STQ di Sofifi Maluku Utara. Jadi untuk pertemuan pagi ini itu alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6, ya tidak terasa kita sudah mulai sejak akhir Agustus yang lalu. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 sesuai dengan silabus yang telah disiapkan oleh Ustaz Taufik. Nah, hari ini insya Allah temanya adalah Islam sebagai sistem kehidupan dalam berbagai sisinya, termasuk dari segi sumber, isi, dan pengembangan. Mungkin mengingatkan kembali bahwa 3 pekan yang lalu itu terakhir kita membahas tentang maqasidus syariah atau tujuan kehadiran syariat Islam bagi kita semua yang melindungi agama, kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan juga harta benda. Nah, dari maqasid itu kemudian kita coba lanjutkan bagaimana penerapannya dalam sistem kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali sebelum kita mengaji lebih lanjut, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita mengajikan pada pagi ini dengan Ustaz Taufik menjadi manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya bagi kita semua. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali demikian pengantar dari saya. Untuk berikutnya pada Ustaz Taufik kami persilakan dengan hormat. Silakan Ustaz. Bisa share screen ya, Pak? Sudah jadi co-host Ustaz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila qiyamis saa'ah. Amma ba'du. Jemaah kajian Haji Ahad secara virtual yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya di tengah kesibukan yang padat, ya. Kita alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk bisa bersilaturahim lewat kajian Haji Ahad ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal saleh kita dan juga merupakan wasilah untuk senantiasa hidup kita berada dalam bimbingan dan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan setiap individu umat beliau yang istiqamah bersama beliau dalam menegakkan dan melaksanakan sunnah beliau. Baik, Bapak dan Ibu jamaah virtual yang saya muliakan, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kajian kita pada siang pagi menjelang siang ini adalah Islam sebagai sistem. Sudah sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu
bahwa ajaran Islam itu antara satu aspek dengan aspek yang lain, satu komponen dengan komponen yang lain itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak terpisah, tapi merupakan satu kesatuan, satu unit yang saling terhubung. Ya. Jadi antara komponen-komponen itu tidak bisa kemudian dilaksanakan secara terpisah, ya. Tidak dalam satu kerangka yang sistemik itu. Inilah mengapa kemudian dalam Islam itu contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap orang yang ahli ibadah itu sebagai orang yang baik kalau dia tidak menyayangi binatang misalnya. Ittaqullaha fil bahaim. Takutlah kalian kepada Allah dalam mempergauli binatang-binatang ternak. Markabuha salihatan, naikilah dia dengan cara yang baik, wa kuluha salihatan, dan juga makanlah dia dengan cara yang baik. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi Rasulullah itu mengkaitkan antara takwa kepada Allah, ya, itu dengan kasih sayang kepada binatang, ya kan? Hubungkan antara perlakuan kita kepada binatang yang notabene adalah makhluk yang tidak berakal itu dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi karenanya orang yang menyayangi binatang itu adalah orang yang bertakwa. Maknanya begitu loh. Secara mudah seperti itu. Jadi kalau dia tidak menyayangi binatang, dia tidak disebut bertakwa. Sehebat apapun ibadah, sehebat apapun silaturahimnya kepada manusia. Ini contoh ya. Betapa memang banyak hadis-hadis yang lain yang menghubungkan misalnya antara iman dengan akhlak. Ya. Laisa bimu'minin man yabitu syab'ana wa jaruhu ja'un ila jam'. Tidak disebut seorang yang beriman ketika dia kenyang, tidur dengan nyenyak, sementara tetangganya kanan kiri kelaparan. Tidak disebut orang yang beriman, sekalipun dia luar biasa ibadah makhluknya kepada Allah, tapi tidak memiliki kepedulian sosial. Itu tidak dianggap sebagai mukmin yang utuh, yang kafah kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, maka Islam sebagai sistem ini harus kita pahami benar, bahwa ketika kita melaksanakan aktivitas ajaran Islam, maka sejatinya itu tidak ada ya, yang terpisah satu dengan yang lain. Ketika orang melakukan amal dalam satu komponen, maka sejatinya dia akan terhubung dengan komponen yang lain. Dan itu saling bersinergi, membentuk satu kesatuan dalam kepribadian orang itu. Itulah kepribadian yang disebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itu banyak sekali aspek-aspek yang harus dipenuhi, sehingga dari sanalah kemudian klaim bahwa kita ini takwa itu betul-betul nyata. Nah, itu gambaran saja ya. Sehingga saya paling marah kalau ada orang mengatakan itu orang yang di masjid itu orang paling bertakwa. Sementara yang ada di jalan raya itu adalah orang yang tidak bertakwa. Dari mana dia bicara seperti itu? Bisa saja justru sebaliknya. Yang di masjid karena isinya maki-maki orang, ya, isinya menyalah-nyalahkan pihak yang lain. Ya. Sementara yang di jalan justru malah dia turun, ada orang kesusahan dibantu. Ya. Lagi banyak kempes kemudian dibantu dorong misalnya, dibantu bahkan diganti dengan ban serep misalnya. Nah itu apakah orang yang seperti itu sudah lebih bertakwa dibandingkan yang ada di masjid, tapi isinya adalah tadi memaki-maki orang, isinya adalah ngerasain orang, menghibah orang dan sebagainya. Atau ke masjid hanya sekedar ria, ya, amer, wah saya lebih ahlul masjid, ya, lebih lebih dekat dengan Allah karena ini adalah rumah Allah. Itu pemahaman yang perlu dikoreksi kalau kita melihat bahwa Islam itu sebagai sistem. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang sedikit mencela sahabat yang lain. Ketika Rasulullah ada majelis, tiba-tiba orang ini terlihat berjalan di luar masjid dengan membawa peralatan kebun ya. Sahabat ini berlanjut tuh, wah itu orang lagi ada majelis Rasulullah di masjid kok malah berkebun ya.
orang itu berarti keimanannya rendah. Rasulullah kemudian menegur, jangan seperti itu. Orang itu kalau dia berkebun karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu juga orang beriman sama kayak kita yang ada di masjid ini. Jadi Rasulullah ditegurin sahabatnya. Jadi imannya belum tentu yang ada di masjid itu lebih tinggi. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang sedang berkebun itu kalau memang dia niat melakukan itu karena Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu pun sebenarnya refleksi daripada keimanan orang tersebut yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ini banyak sebenarnya kalau kita kupas dan waktunya mungkin tidak cukup ya. Baik, kita lanjut, ini prolog dari saya. Nah, kemudian apa itu sistemnya? Mungkin perlu diperbesar atau segini aja, Pak? Cukup. Perlu boleh kalau boleh full screen boleh, Ustaz. Ya, paling nyaman. Maaf. Sebentar ada paket. Oh iya, nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Baik, lanjutkan ya. Baik, sistemnya sudah mungkin tidak perlu saya jelaskan, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Itu mungkin dalam KBBI sudah bisa dilihat itu. Ya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa unsur-unsur di dalam ajaran Islam itu saling menyatu, saling terkait, saling terhubung, ya, membentuk satu kesatuan ya, yang saling mengisi, bersinergi, membentuk satu totalitas yang utuh. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sedikit sudah disinggung tadi oleh Adrian bahwa sistem Islam itu walaupun ini pembagian-pembagiannya untuk memudahkan, tapi pada akhirnya nanti sistem ini merupakan satu kesatuan. Yang pertama adalah sistem sumber, dari sisi sumber ya. Jadi sumber ajaran Islam itu sistemik, tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini secara garis besar itu adalah ada yang disebut sumber tekstual dan ada yang disebut sebagai sumber kontekstual. Nanti kita jelaskan di bawah. Nah, ini antara sumber tekstual dan kontekstual ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kemudian ya ini sumber, yang ini kurang sumber gitu. Ya ini sumber sekali, yang ini sumber dua kali, saya nggak bisa. Itu sama-sama ya merupakan sumber ajaran Islam ya, dan kedua-duanya bersinergi. Ya, terkadang kedua-duanya dalam satu waktu dibutuhkan, terkadang cukup satu misalnya. Kalau memang hanya dibutuhkan satu, ya, tapi sering lebih banyak adalah biasanya dalam ajaran Islam yang kontekstual itu pasti ada konteksnya. Ya, yang apa namanya literal itu pasti ada maghzanya atau ada tujuannya. Ya. Ada satu target yang ingin dicapai dari perbuatan itu. Tidak mungkin ajaran Islam itu misalnya hanya memerintahkan A, ya, tapi tidak ada tujuannya. Ya. Ketika ajaran Islam memerintahkan A, ya, secara tekstual, pasti ada konteksnya. Konteksnya apa ketika itu? Nah, begitu konteksnya berubah, seringkali kemudian hukumnya pun berubah. Ya, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, ya, yang terekam misalnya di dalam hadis Nabi. Ya, ketika beliau ditanya oleh banyak orang dengan kasus yang sama, tapi jawabannya berbeda. Ini menunjukkan bahwa beliau menjawab pertanyaan yang sama, tapi karena orangnya yang bertanya itu masalahnya berbeda, maka jawaban beliau pun menyesuaikan dengan konteks. Ini yang pada akhirnya kemudian memunculkan nanti ajaran Islam yang luas, ya, ajaran Islam yang lentur, ajaran Islam yang bisa kemudian beradaptasi dengan situasi-situasi yang dinamis. Ya. Ini yang kadang-kadang direduksi oleh sebagian orang, sebagian kalangan, ya, sehingga ajaran Islam itu kayak hidup mati, kayak hitam putih. Kalau tidak A ya tidak, ya pasti jadi, A. Jadi kaku ya Ustaz. Nah, jadi kaku, dan inilah yang pada akhirnya kemudian yang sudah kita jelaskan kemarin, prinsip moderasi yang diantara nilai-nilai moderasi itu adalah memudahkan, itu tidak terpenuhi, ya. Karena tadi itu malah menyulitkan gitu loh.
orang beragama itu harusnya ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kata Allah dalam firman surat Thaha itu. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad untuk membuat kamu sengsara, membuat kamu menderita, tapi sebaliknya untuk membuat kamu bahagia. Lah orang beragama kok nggak bahagia, berarti ada masalah dalam interpretasi terhadap ajaran itu. Mungkin terutamanya dari sisi sumber. Maka kita memahami sumber kontekstual ini sangat penting. Nanti pada akhirnya berimplikasi terutama kepada pengamalan di lapangan, ya, yang sebenarnya itu tadi akan memudahkan kita. Kemudian isi ajaran ini juga sumber sistemik, ya, secara isi dari sisi isi ajaran Islam antara akidah, syariah dan akhlak itu satu kesatuan yang utuh, ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tauhid itu nanti akan ada implikasinya terhadap ibadah. Ibadah nanti harus orientasinya kepada akhlak. Akhlak pun tidak bisa, ya, main akhlak ini yang paling baik kalau tidak ada landasan tauhidnya. Ya, jadi kalau ada muncul pertanyaan kenapa sih ada orang itu baik banget, ya, berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, ya. Tapi kenapa dia tidak dikategorikan sebagai orang baik menurut perspektif Islam? Karena dia tidak bertauhid, gitu loh. Karena baiknya itu tidak dilandasi oleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan ada kadang-kadang orang yang pengen ngulik-ngulik, Ustaz itu kan orang baik banget, lebih baik daripada orang Islam sendiri. Tapi kenapa tidak dikategorikan sebagai orang baik dalam perspektif kita? Ya karena tadi itu tidak sistemik. Jadi dia mengamalkan satu sisi, tapi tidak sistemik gitu. Jadi hanya akhlaknya saja, tapi akidahnya tidak. Maka orang berakhlak itu harus dilandasi akidah yang benar. Akidah yang benar itu ya tauhid tadi itu. Ya. Kalau orangnya baik, tapi kedukunnya lebih percaya daripada kepada Tuhan yang menciptakan dukun itu, ya berarti akhlaknya itu belum dikategorikan akhlak yang solihah, ya, atau dalam ini akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Itu gambaran, ya. Ini nanti akan ada penjelasan di bawah. Kemudian pengembangan ajaran Islam itu tidak mungkin, ya, dibiarkan statis, ya, apalagi kemudian mundur setback, ya. Harus berkembang, harus dinamis, bahkan progresif, ya. Progresivitas ini tidak mungkin dibiarkan, ya, tanpa ada upaya-upaya, tanpa ada langkah-langkah konkret. Nah, langkah-langkah konkret itu, ya, harus ada dalam sebuah sistem. Nah, Islam membuat sistem itu, sistem pengembangan. Nah, jadi yang sebenarnya Litbang itu juga bagian daripada implementasi ajaran Islam. Ya, kalau kita lihat, ya, orang membuat lembaga penelitian dan lembaga pengembangan, ya, dalam rangka untuk mengembangkan ajaran atau mengembangkan institusinya, ya, supaya lebih maju. Nah, Islam pun sama, ya. Ya, tentu saja karena di ajaran yang paripurna, ya, tidak mungkin, ya, tidak ada sistem pengembangan itu. Nah, ada dua, ya, sistem pengembangan yang dilaksanakan dalam ajaran kita, yaitu yang pertama sistem pendidikan atau tarbiyah, dan yang kedua adalah sistem penyampaian ajaran atau yang disebut sebagai dakwah. Kedua sistem ini saling menyatu. Maka saya kan di Fakultas Dakwah, seringkali ada perdebatan. Sebenarnya tarbiyah atau taklim itu bagian dari dakwah apa tidak? Saya bilang iya. Dan dakwah itu juga bagian dari taklim, dari tarbiyah. Karena itu bersinergi gitu loh. Itu sebuah sistem pengembangan, ya. Jadi tidak mungkin ada dakwah kalau tanpa tarbiyah. Contoh, orang hanya menyampaikan. Saya ini sudah dikategorikan seminggu sekali sudah bagian daripada tarbiyah. Karena apa? Saya sudah secara berkesinambungan itu menyampaikan pesan-pesan Islam, ya, yang terstruktur, ya, untuk membentuk karakter atau paling tidak secara kognitif, ya, mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar. Itu bagian daripada tarbiyah. Itu adalah proses tarbiyah, proses pengajaran. Kalau dakwah, ya, itu bisa saja disampaikan sekali. Kayak kemarin saya ada ngisi mulut di daerah dekat PPIKIS itu di komplek PU misalnya, hanya 1 tahun sekali atau bahkan selama 5 tahun sekali saja, itu dakwah, itu tabligh, menyampaikan. Ya. Tapi belum tarbiyah. Nah, mana yang efektif? Dua-duanya harus diefektifkan, karena tarbiyah saja, mendidik saja tanpa penanaman
pesan-pesan keagamaan yang kuat, ya, itu juga bisa saja kemudian hanya mengajarkan matematika misalnya, tapi matematika ansih, tidak dikaitkan misalnya dengan nilai-nilai agama. Nah, itu ya menjadi matematika yang kosong, matematika yang bisa jadi nilai spiritualitasnya tidak ada. Mengajarkan ekonomi, ya, harus ada spirit keagamaan yang masuk ke sana. Maka tarbiyah dan dakwah itu merupakan dua hal yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Baik, itu gambaran secara umum. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan dari sisi sumber ajaran. Ya. Yang tekstual bagaimana? Al-Quran dan hadis. Ya, itu secara garis besar, walaupun nanti akan ada ijma dan qiyas, itu pengembangan daripada Al-Quran dan hadis. Tapi secara garis besar, ya, sumber ajaran kita itu secara tekstual ada dua itu, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama ajaran Islam. Al-Quran mengandung ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, namun lebih banyak bersifat global dan berupa nilai-nilai normatif. Ya. Jadi memang Al-Quran itu mencakup segala aspek. Isi kandungannya itu mencakup segala aspek kehidupan. Tapi coba Bapak dan Ibu lihat, ya, mayoritas ayat-ayat Al-Quran hanya sedikit saja yang menjelaskan secara rinci untuk hal-hal yang memang dianggap penting untuk dirinci. Tapi secara garis besar itu isinya bersifat global. Aqimus shalah, dirikanlah sholat misalnya. Tapi bagaimana cara sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tunaikanlah zakat, wa atuz zakah misalnya. Tapi tidak dijelaskan zakat apa saja, tidak ada. Maka perlu ada hadis, ya. Hadis kalau memang ternyata masih perlu ada penjelasannya, itulah fungsi daripada ijma dan qiyas tadi. Fungsi daripada ijtihad ulama. Nah, namun tadi itu harus ada hadis, ya, karena bersifat global dan lebih banyak berupa nilai-nilai normatif, tidak teknis, ya. Jadi tidak ada misalnya dalam Al-Quran itu pemilu langsung atau tidak langsung, atau representasi melalui parlementer atau presidensil misalnya, ya. Nggak ada, ya. Yang ada adalah nilai-nilai tentang ketatanegaraan misalnya. Prinsip-prinsip misalnya penegakan keadilan, amanah, kemudian amanah, ya, tadi keadilan dan amanah. Kemudian ada prinsip musyawarah wa syawiruhum bil amr, ya. Kemudian ada prinsip ketaatan, ya, secara total kepada pemerintah, mengacu kepada ketaatan Allah dan Rasulnya, misalnya atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu hanya spirit saja, ya, nilai-nilai. Tapi ya bentuknya seperti apa, ya, pengejawantahannya seperti apa, elaborasinya seperti apa, itu terserah kita. Yang terpenting nilai-nilai itu dipenuhi. Inilah kenapa kemudian Al-Quran menjadi sangat fleksibel, ya. Karena dia bisa, ya, diterapkan dalam berbagai bentuknya, ya. Kan yang penting adalah nilai dan spiritnya, ya, itu sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan menutup aurat, tapi tidak dijelaskan bagaimana model daripada pakaian itu, tidak perlu, ya. Ya, tapi yang terpenting adalah spiritnya menutup aurat dengan model apapun. Yang penting model itu layak untuk dipakai, ya, tidak berlebih-lebihan dalam hal perhiasan misalnya, atau menampakkan kemewahan dan sebagainya, ya. Baik, selanjutnya apabila muncul permasalahan baru yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis, maka diperbolehkan melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ahlinya untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Itu sistemnya. Ya. Sistemnya sudah diatur, ya. Al-Quran panduan utama. Al-Quran kalau tidak ada rinciannya dalam hadis. Hadis tidak ada rinciannya, nanti ijtihad ulama. Tapi ijtihad yang mengacu kepada akal sehat, dan tentu saja ijtihad yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis, sehingga tidak liar, tidak ngawur. Nah, sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga kemudian apa? Ajaran kita secara tekstual, ya, itu lengkap dan komprehensif. Ya. Jadi tidak ada lagi katakanlah dalih, wah saya tidak bisa melakukan ini karena tidak ada petunjuknya. Pasti ada, ya, pasti akan ketemu, ya. Apalagi, ya,
di masa sekarang ini semakin banyak formula-formula yang sudah ditetapkan oleh ahlinya, baik itu melalui MUI misalnya, atau Majelis Tarjih, atau Majelis Masail dalam NU, atau lembaga-lembaga lain di dunia, misalnya Darul Ifta misalnya di Mesir, atau Darul Ifta di Saudi Arabia misalnya, sudah menetapkan itu, sehingga apa? Kita tinggal mengimplementasikannya saja. Karena untuk hal-hal yang baru, yang tidak ada penjelasannya, karena ini merupakan persoalan-persoalan yang teknis ya, sangat teknis ya, maka kemudian kita sudah ada acuannya ya, pada siapa kita mengikuti itu. Demikian pula misalnya ulama-ulama mazhab itu sebenarnya mereka ya, adalah figur-figur atau sosok-sosok yang membantu kita ya, sehingga kita tidak perlu berijtihad, karena memang kapabilitas kita, kualifikasi kita belum terpenuhi, sehingga kita mengikuti saja pendapat yang sudah matang. Ya, jadi mazhab itu sebenarnya itu kerangkanya. Ya. Cara berpikirnya seperti itu, bukan katakanlah mazhab itu untuk gagah-gagahan, untuk wah ini mazhab ini lebih keren, bukan. Tapi mereka adalah sosok-sosok yang membuat jalan mazhab, dari kata dhahabat jalan, jalan dalam melaksanakan syariat itu ya, di mana mereka itu konsisten ya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran maupun hadis ya, sehingga mereka layak untuk dijadikan panutan. Ya. Kita ikut. Ya. Kalau kemudian ternyata di mazhab tertentu, mazhab A misalnya, mazhab Syafi'i, ternyata tidak ditemukan solusi, maka boleh pindah mazhab yang lain. Itulah yang disebut talfik, tentu saja dengan persyaratan-persyaratan ya, yang ketat ya. Di antaranya misalnya tidak dalam kerangka mencari yang ringan saja, yang memudahkan atau mempermudah kita. Kalau orang Jawa bilang menggampangkan ya. Yang kedua tidak dalam kerangka untuk mengikuti hawa nafsu. Nah ini sistem ini sudah dibangun sedemikian rupa ya, sehingga tidak mungkin ya apa yang kita lakukan ini berdiri sendiri. Contoh misalnya ijtihad itu diantara ijma misalnya kan, ijma sahabat menulis Al-Qur'an itu kalau kita tidak menggunakan mekanisme sistemik tadi itu kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan ya para sahabat untuk menuliskan Al-Qur'an. Tapi kemudian ditulis di masa Abu Bakar dikumpulkan, di masa Umar ditulis, ya. Kemudian di masa Utsman itu dijadikan sebagai mushaf ya, yang baku. Itu kan ijma namanya, itu kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat ya, itu adalah merupakan sumber hukum atau sumber ajaran. Ya, sehingga sekalipun teksnya tidak ditemukan, tetapi ya karena sudah dilakukan oleh para sahabat yang kredibilitasnya tidak perlu dilakukan, ya, maka ini pun bagian daripada ajaran Islam yang bisa kita laksanakan. Maka tulisan Mushaf Utsmani yang sekarang kita baca itu merupakan panduan ya, daripada umat Islam untuk membaca Mushaf Al-Quran. Itu contoh ya. Jadi Mushaf yang kita baca ini sumbernya bukan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran nggak ada perintah untuk menulis Al-Quran. Hadis juga nggak ada. Adanya di mana? Adanya adalah kesepakatan sahabat, terutama di masa Utsman itu. Maka disebut mushaf imam atau mushaf Utsmani. Ya. Jadi itu adalah ijma, itu ijtihad. Ijtihad sahabat. Kemudian ada juga ijtihad yang dari kalangan tabi'in. Nanti ada ijtihadnya para ulama mazhab tadi itu. Nah, mereka itulah ya yang sebenarnya telah membantu kita merumuskan hal-hal yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah. Sehingga karena memang sifatnya ijtihad itu kan upaya sungguh-sungguh manusia ya, dengan akalnya yang sehat, kemudian landasannya yang kuat, karena yang melakukan adalah manusia biasa dengan horizon masing-masing di otaknya, dengan latar belakang kondisi sosiokultural mereka yang meliputinya, maka kemudian ada kemungkinan berbeda antara satu dengan yang lain ya. Maka kemudian perbedaan-perbedaan dalam mazhab itu tidak perlu diperuncing, karena toh ketika kita lebih memahaminya lagi, pasti akan mendapati satu fakta bahwa perbedaan itu merupakan anugerah. Karena dengan perbedaan itu kita seringkali menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang rumit, yang tidak ada solusinya dalam satu mazhab misalnya. Saya pernah contohkan kalau tidak salah, kalau kita haji menggunakan mazhab Syafi'i secara konsisten, maka tawaf kita batal terus itu, karena syaratnya
untuk tawaf itu harus tidak batal sampai selesai 7 putaran itu. Padahal kalau tawaf, ya, ifadah apalagi, itu tidak mungkin kita tidak bersentuhan dengan yang tidak mahram. Pasti bersentuhan. Apalagi dengan istri. Istri kan bukan mahram. Ya, kalau mahram itu nggak boleh dinikah. Kalau mahram itu artinya mahram itu haram dinikah. Nah, istri tidak haram dinikah, maka batal. Kalau menurut Imam Syafi'i kan. Ya. Nah, kita pegang terus tangan istri. Ya, kalau nggak pegang bahaya, ini pegang istri orang. Tahu-tahu begitu selesai, waduh orang hitam yang kita bawa. Wah, saking pedenya gitu kan ya, wah langsung diamit itu, waduh berubah muka istri saya. Ternyata orang dari Nigeria yang dibawa gitu. Nah, salah bawa kan. Nah ini kalau kita mengamit tangan istri kita terus selama tawaf itu batal dan tidak sah. Ya. Tawafnya batal itu. Ya. Padahal tawaf itu kan rukun. Ya. Nggak boleh ditinggalkan. Ya. Maka kalau ketinggalan rukun berarti hajinya batal semua. Nah ini apa namanya? Kalau tidak menggunakan talfik pindah mazhab yang lain selain Syafi'i itu rumit. Ya. Dan itu berlaku juga untuk yang lain banyak. Ya. Ketika misalnya orang berada di satu tempat yang semuanya kotor karena di situ kandang ayam semua, kita mau sholat, tidak ada satupun tempat yang tidak ada kotoran ayam, tidak ada sajadah di situ. Terus kita sholatnya bagaimana? Imam Hanafi mengatakan kalau satu tempat sekalipun itu bekas kotoran binatang, kalau sudah kering dan ain atau wujud daripada barang itu sudah tidak ada, maka dianggap suci. Sekalipun baunya masih. Kalau Imam Syafi'i tidak harus ainuhu rihuhu ta'muhu, ya rasanya, rupanya, baunya itu harus tiga-tiganya. Wah ribet banget itu. Kita harus siram, kalau siram masih bau juga itu. Siram pun karena suka saking ngetel gitu, orang jauh udah ngetel banget. Imam Hanafi nggak boleh, silakan sholat di situ. Maka Bapak dan Ibu bisa lihat di Mesir itu mazhabnya mayoritas Hanafi. Itu sholat di pasir di jalanan, nggak pakai sajadah itu. Allahu Akbar sholat Jumat karena ketinggalan gitu ya. Dia tidak bisa masuk ke masjid di jalan, nggak pakai sajadah, Allahu Akbar, langsung aja sholat. Nah, kalau kita di Indonesia, waduh, ini bagaimana ini? Sah apa tidak? Karena mereka pakai Hanafi, dan Hanafi itu boleh seperti itu. Ya kalau situasinya memang seperti itu ya, gimana lagi? Apalagi di Mesir itu namanya hujan, itu setahun sekali belum tentu. Ya, tanah kering terus. Kalau di Indonesia memang susah ya, menganggap bahwa tanah itu senantiasa suci itu karena aliran air itu terus menerus, apalagi memang sekitar kita misalnya itu jalanan raya, sangat mungkin di situ ada najis dan lain sebagainya. Baik. Nah tadi tekstualnya, yang kontekstual bagaimana? Tadi sistemnya sudah kita lihat ya. Yang kontekstual ya, alam semesta itu dan manusia itu sumber ajaran Islam. Ya. Jadi sumber ajaran Islam bukan hanya Al-Quran, hadis atau ijtihad ulama, tapi juga alam semesta dan manusia. Itu menjadi sumber daripada ajaran kita. Dan itu ayatnya banyak sekali ya. Kita diminta untuk memperhatikan alam semesta, memperhatikan diri kita ya. Karena dari sanalah nanti bisa jadi produk hukum turun, produk hukum kemudian terjadi ya. Ada juga bisa jadi produk hukum itu berubah ketika perubahan alam, perubahan cuaca, perubahan geografi, perubahan manusia juga. Ya, masalahnya yang berubah, manusianya bisa jadi tetap, tapi masalah atau kondisinya berubah-ubah. Maka produk hukum yang ada pun nanti bisa berubah. Ya. Makanya alam semesta disebut ayat-ayat kauniyah, sementara Al-Quran tadi ayat kauliyah. Nah, di mana melalui alam semesta ini manusia dapat menggali ajaran Islam lebih luas dalam rangka kemaslahatan dunia akhirat. Jadi alam bisa merupakan sumber, kita gali, nanti muncul itu. Sains dan teknologi itu ya, subhanallah di masa sekarang ini ya, untuk menetapkan hukum tertentu ya, di MUI itu nanti akan mengundang ahli-ahli ya, apakah ini bagian dari narkotika atau yang diharamkan dalam Islam itu disebut khamr ya atau bukan, itu kan harus mengundang ahlinya, tidak cukup hanya ulama ahli fikih. Maka produk-produk ilmu pengetahuan dari alam semesta itu kemudian akan mempengaruhi pula produk hukum ya. Di samping juga alam semesta itu akan menjadi sumber dari akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk menetapkan hukum. Orang yang berada di wilayah gurun seperti di Arab Saudi ya nanti mungkin berbeda, hujannya susah banget ya.
Sementara di Indonesia hujannya sering dan alamnya begitu mudah, air itu nanti dalam kaitannya dengan wudhu ya, atau mandi besar dan lain sebagainya itu nanti bisa berbeda-beda. Nah, sehingga ini yang disebut kontekstual itu. Ya. Kemudian manusia juga sama, manusia dengan kompleksitas yang dimilikinya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Islamiyah, dan menjadi dasar bagi terciptanya produk ajaran Islam. Nah, jadi kalau kita mau melihat semuanya itu sebenarnya kan untuk kita. Alam diciptakan untuk kita, binatang untuk kita, makanan tumbuh-tumbuhan untuk kita, termasuk ajaran diciptakan juga untuk kita. Kalau diciptakan untuk kita, maka kita inilah manusia yang paling banyak dijadikan sebagai objek sekaligus subjek. Ya. Objeknya misalnya produk hukumnya apa, menentukan produk hukumnya apa nanti sesuaikan dengan kondisi manusia. Tapi di sisi lain juga ya kita sebagai subjek, ya, pelaku daripada hukum itu. Ketika sudah produk hukumnya sudah ada, maka kita harus melaksanakan itu. Nah, melaksanakannya pun nanti ya bisa saja antara A dengan B kan berbeda. Orang sholat yang satu sakit, yang satu sehat, beda. Yang sehat bisa berdiri, silahkan berdiri. Tapi yang tidak bisa berdiri kan bisa duduk. Bahkan yang tidak bisa duduk bisa berbaring. Tidak bisa berbaring bisa miring. Mohon maaf, hanya bisa tengkurap, ya tengkurap. Mohon maaf, bisanya nungging, ya nungging. Nah itu kan perubahan-perubahan itu kaitannya dengan manusia. Maka kemudian ya manusia pun sebenarnya menjadi sumber hukum juga. Jadi karenanya tidak bisa kita menafikan, wah ini teksnya begini, harus begini, tidak boleh tidak. Memang ada ajaran yang seperti itu, ada misalnya sholat itu wajib, iya wajib, fardu ain, nggak ada tawaran selain fardu ain, tapi kan boleh dijamak, boleh dikosor, bahkan boleh tayamum kalau tidak ada air atau dalam kondisi tidak sehat sehingga tidak boleh kena air. Ya, bisa berdiri tadi, bisa duduk, bisa berbaring, bahkan bisa hanya mengedipkan mata saja kalau hanya mata yang bisa bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ada kewajiban yang bersifat saklek, ya, wajib sholat, tapi kan implementasinya secara detail itu disesuaikan dengan kondisi manusia. Maka inilah yang menyebabkan kemudian saya sampaikan tadi, ajaran Islam itu antara nilai-nilai transenden atau nilai-nilai vertikal ketuhanan dengan nilai-nilai horizontalnya itu begitu kental. Karena tidak bisa dipisahkan, ada tekstual, ada kontekstual. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Bagaimana misalnya orang sholat itu memang ya, dia sedang berkomunikasi dengan Allah, tapi tetap ada dimensi kemanusiaan yang harus dia jaga. Nah, apa? Ya, contohnya misalnya orang sholat jamaah itu yang datang belakangan harus di soft belakang. Karena kalau dia memaksa ke depan itu akan mengganggu ritme daripada sholat jamaah yang lain misalnya, atau nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai horizontal tadi itu dalam sholat itu dibangun kebersamaan. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin sekalipun dia salah boleh ya dikritisi, tapi dengan cara yang konstitusional kalau istilah negaranya. Kalau dalam Islam ya syar'i, nggak boleh imamnya salah baca langsung goblok gitu. Imam salah kamu misalnya gitu, nggak boleh. Ya, diingatkan misalnya imamnya salah baca misalnya, imamnya ingatkan bacaan yang di belakang. Salah rokaatnya ternyata nggak boleh ya. Wah itu salah tuh, ganti aja imamnya, nggak bisa. Ya suruh sujud sahwi, pakai subhanallah. Yang laki-laki, yang perempuan pakai tepuk tangan. Ya. Itu kan mekanisme yang diciptakan ya dalam kerangka apa? Menjaga hubungan antara imam dan makmum tetap baik. Itu dimensi horizontal yang sangat kental dalam ajaran-ajaran Islam. Apalagi kalau kita ingat misalnya sholat yang berdimensi sosial. Ketika orang sholat tidak boleh lupa bahwa kalau bahaya mengancam tetap harus didahulukan lari dari bahaya sekalipun sedang beribadah kepada Allah. Ada gempa bumi besar ya, bergoyang-goyang itu ya, masjidnya imam harus memelopori untuk lari duluan supaya jamaahnya ikut. Nah, makanya dulu kan pernah ada itu sambil sholat goyang-goyang, imamnya tetap di situ, jamaahnya ada yang lari, ya, ada yang tidak di situ. Ya. Itu ada yang memuji-muji imam yang istiqomah. Istiqomah apanya? Ya. Istiqomah cara sholatnya, tapi salah memahami ajaran Islam. Ya. Jadi yang betul memahami ajaran Islam ketika ada bahaya itu lari.
Itu namanya kemarin kita sudah jelaskan maqasid syariahnya benar. Orang pemahaman Islamnya komprehensif. Ya. Kadang-kadang ada orang memuji-muji habis itu. Yang memuji nggak tahu bahwa orang justru yang melakukan itu karena ilmunya nggak ada. Dia nggak punya ilmunya. Kalau yang orang punya ilmunya, itu dia harus lari. Karena bahaya membahayakan nyawa dalam kondisi sholat nggak boleh. Dimensi humanisme harus didahulukan kalau dalam situasi seperti ini. Dan Allah itu rela kok, ya. Jadi Allah itu subhanallah ya, cuma dikasih bina waktu 10 menit, tapi 10 menit itu masih memikirkan manusia juga dibolehkan. Rasulullah kan mencontohkan itu kan, 10 menit, ya, katakanlah sholat jamaah, tapi kata Rasulullah, kalian kalau sholat sendirian silahkan, mau berapa lama, sekuat kamu. Tapi kalau sholat bersama-sama, pendekkan bacaannya. Ringankan sholatnya karena di belakangmu ada orang-orang tua, ada orang-orang yang lemah, ada ibu-ibu yang bawa bayi dan lain sebagainya. Tuh, itu kan dimensi kemanusiaan dalam sholat. Masih memperhatikan itu. Nanti kita kadang-kadang sok banget gitu loh. Ribet banget ini orang ya. Wah ini kita harus teguh dengan prinsip bahwa sholat itu yang paling baik adalah sholat sesuai dengan sholat Rasul panjang. Surat Al-Baqarah dibaca semua. 2 juz setengah. Sholat isya sih sholat isya, tapi tengah-tengah sholat jamaahnya udah nggak ada. Ya, salam tinggal imamnya sendirian, karena makmumnya kabur semua. Ini salahnya, karena dia tidak memperhatikan aspek horizontal itu dalam sholat. Nah, inilah gambaran ajaran Islam yang dari sisi sumber itu ada yang disebut sumber kontekstual. Nah, antara tekstual dan kontekstual tadi menyatu. Ya, saya sudah contohkan tadi itu kan, bagaimana misalnya orang dalam situasi sakit itu boleh duduk ya, sholatnya. Orang boleh mengqadha ya puasa ketika memang tidak bisa melaksanakan. Itu kan dimensi apanya? Dimensi kontekstualnya. Ya, teksnya kan bisa saja. Ya, teksnya memang itu. Tapi nanti ya, akan ada penjabaran-penjabaran dari para ulama. Kalau memang hadisnya tidak ada, kalau ada ya cukup dari hadis-hadis berarti kontekstualisasi juga. Kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran melalui hadis. Ya. Ada seperti itu. Nah kalau tidak ada, ya ulama. Ya. Nah karenanya kemudian, ya, kalau ada orang betul-betul tekstualis, ya, semuanya harus ada teksnya. Itu sudah sekali ya, rasa-rasanya ajaran kita. Itu harus seperti itu. Ya. Orang mau maulid Nabi harus ada teksnya, landasannya, secara normatif dari hadis. Kalau nggak ada hadis, ya nggak bid'ah. Orang cium tangan sama orang tua, nggak ada dalilnya itu cium tangan. Sama guru juga nggak ada. Bid'ah itu. Kalau kayak begitu semua, kita ini bid'ah terus. Baca Quran bid'ah, saraweh berjamaah bid'ah, ya kan? Ya, kemudian saya pakai kacamata juga bid'ah. Kalau kacamata dalam membaca ayat Quran kan itu ibadah juga. Itu bid'ah juga karena dulu nggak ada kacamata. Ajaran malah lebih parah, pakai terus. Gitu. Ya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak secara tekstual itu landasannya muncul. Ya. Banyak sekali. Kalau kita mau rinci itu, subhanallah jauh lebih banyak. Nah, jangan kemudian semuanya harus tekstual, karena ada kontekstual tadi. Ya, yang maulid Nabi contohnya itu kontekstual. Ya. Perintahnya tekstualnya memang bunyinya itu universal. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya kan membaca sholawat. Nah, membaca sholawat selagi isinya baca sholawat, apapun bentuk bacaan sholawat itu, mau pakai hadroh, mau pakai model-model apa namanya yang modern sekarang ini, ya, atau pakai media yang berupa maulid Nabi atau cukup di rumah masing-masing, terserah. Yang penting intinya membaca sholawat. Kan kayak begitu. Sudah dibuat panduan ajaran Islam itu, ajarannya bersifat global. Itu untuk memudahkan kita implementasinya. Sebab kalau dibatasi, bacalah sholawat dengan cara ini. Nanti sholawat yang lain itu nggak bisa, orang berimprovisasi bagaimana. Padahal ada orang yang baca sholawat dengan cara A kurang seret dibandingkan dengan cara B. Ada orang baca sholawat kalau nggak ada lagunya, nggak asik katanya. Nggak pakai hadroh, nggak pakai kempulingan itu kalau di Jawa itu nggak bisa semalaman. Tapi kalau pakai kempulingan itu, saya masih kecil, bapak saya itu bisa sampai jam 1 itu dari habis isya itu. Baca sholawat terus itu. Ya. Dan nggak capek kata bapak. Emang nggak capek pak, tangan sambil goyang-goyang, mulutnya juga goyang-goyang. Enggak, asik baca sholawat pakai itu.
Ya. Tapi kalau kemudian hanya biasa baca sholat biasa, ya, ternyata cuma bertahan 2 kali bacaan sholat habis itu tidur, apakah dengan media gemblengan itu kemudian menjadi bid'ah? Ya, justru dengan cara itu kekhusyuan kita, kesyahduan kita dengan bersolat itu menjadi lebih. Atau dengan lagu-lagu yang indah, ya, itu masih ada sampai sekarang. Orang bersolat pakai lagu itu nggak ada dalilnya. Ada yang sampai begitu. Bahkan ada juga yang sangat ekstrim, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya, dengan diindah-indahkan itu bisa membahayakan jiwa, akan muncul riya dan lain sebagainya. Masih ada yang mengorek-orek kayak begitu. Nah, itu karena tadi itu pemahaman ajaran Islam dari sisi sumber itu secara tekstual saja, tidak merambah pada hal-hal yang bersifat kontekstual yang justru ini, ya, tadi saya sampaikan dari awal itu menyebabkan ajaran kita menjadi luas, ya, lentur. Ya. Baik, tadi dari sisi sumber, sekarang dari sisi isi. Nah, akidah isinya ada 3, ya. Saya pikir sudah tahu semua. Jadi ajaran kita ini banyaknya luar biasa, kesana kemari, tapi sebenarnya secara global cuma 3: akidah, syariah, dan akhlak. Semuanya itu hanya 3. Ada misalnya ilmu sirah nabawiyah, ilmu nahwu shorof, ada balaghah. Itu sebenarnya, ya, ilmu yang pada akhirnya akan mengerucut. Misalnya sirah nabawiyah mempelajari sejarah Nabi. Itu dalam rangka membentuk akidah yang benar, dalam rangka meniru ibadah beliau, dalam rangka meneladani akhlak beliau. Intinya sebenarnya itu sama saja. Orang belajar nahwu shorof, ya, kata bahasa Arab, itu sebenarnya dalam rangka apa? Supaya paham Al-Quran, supaya paham hadis, paham kitab-kitab kuning. Isinya apa? Ya 3 ini. Ya. Orang belajar logika, misalnya mantik, ya, itu untuk apa? Untuk bisa memahami logika Al-Quran, logika hadis, logika para ulama dalam merumuskan hukum. Jadi, ya, kemanapun perginya itu ujung-ujungnya paling baliknya ke sini, ketiga ini. Jadi kita mau melanglang buana belajar apapun, usul fikih apalagi, usul fikih sangat terkait dengan syariat, akidah dan akhlak itu. Apapun ilmu yang kita pelajari, ya, itu sejatinya dalam bingkai yang namanya akidah, syariah, dan akhlak tadi. Tidak ada yang lain, termasuk dakwah juga. Dakwah itu kan mendakwahkan akidah, mendakwahkan syariah, mendakwahkan akhlak juga. Tarbiyah juga sama. Nanti di jurusannya ekonomi sama, ya. Ekonomi dalam kerangka untuk menegakkan akidah, ya kan, menegakkan tauhid, ya. Kalau orang ekonominya kuat, agamanya ya kuat, ya. Belajar bisnis ya sama, bisnis pun sama-sama sebenarnya untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Ya, nilai Islamnya 3 ini, tidak ada yang lain. Jadi semuanya sebenarnya isi ajaran Islam itu bersumber terdiri dari 3 hal ini. Yang pertama akidah, yaitu sistem keyakinan dalam Islam yang terdiri dari 6 rukun sebagai fondasi dari isi ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi saya sampaikan 6 rukun itu bukan 6 itu saja, ya. Ya. Jadi rukun itu kan fondasi. Nah, rukun kalau dalam bahasa Arab rukun itu sebenarnya pojok-pojok gitu. Nah, rukun Yamani, maka ada rukun Yamani, rukun apa itu pojok-pojok itu rukunnya, ya. Biasanya itu fondasinya ada di sana. Nah, nanti, ya, di sekitar fondasi itu nanti akan ada pernak-perniknya. Nah, pernak-perniknya inilah yang disebut sistem ajaran Islam yang bersifat furu'iyah atau cabang. Nah, jadi dalam akidah itu sendiri ada yang namanya pokok, ada yang namanya cabang. Ini yang kadang-kadang orang keliru memahami, seolah-olah akidah itu semuanya pokok. Kalau urusan akidah itu pokok semua, enggak. Misalnya kita iman kepada Allah, iya itu pokok. Ya. Iman kepada hari akhir atau setelah hari akhir itu pokok. Tapi mengimani surganya Nabi Adam, apakah itu surga yang akan kita tempati insya Allah, amin, ya, atau surga yang lain, karena dalam Al-Quran itu Nabi Adam kan sudah menempati surga, nah, sebelum turun ke bumi, ya kan. Nah, keyakinan, keimanan tentang surga itu apakah surga yang akan ditempati nanti oleh manusia yang beriman atau surga yang lain, itu tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, orang yang mengimani berbeda, ya, itu dua-duanya tetap mukmin.
Karena ini cabang. Ini urusan akidah, tapi akidahnya urusannya cabang, tidak pokok. Ya. Sifat Allah yang wajib itu zaman kecil saya ada 20. Ada yang mengimani enggak 99, ada yang mengimani lebih daripada 99, tidak terhitung. Tiga-tiganya benar. Ya. Yang terpenting mengatakan Allah punya sifat. Gitu. Kalau ada yang mengatakan Allah nggak punya sifat, baru itu pokok. Itu sudah keluar dari jalur tauhid. Ya kan? Ini perlu dipahami karena banyak ya yang beranggapan bahwa urusan tauhid itu semuanya pokok. Nanti akan ada ya hal-hal yang sifat pokok tadi ya, tapi ada yang bersifat rinci. Nah, ketika kita bicara Al-Qur'an, iman pada Al-Qur'an pokok. Tapi nanti akan ada Quran Ali bin Abi Thalib, ada Qur'annya Ibnu Mas'ud misalnya, ada Mushaf Utsman bin Affan. Terus kalau orang percaya pada mushafnya Ibnu Mas'ud, apakah dia kafir? Ya tidak. Orang dia meyakini itu mushaf Abdullah bin Mas'ud kalau misalnya masih ada yang dia baca misalnya. Nah itu juga benar kok berdasarkan instruksi dari Rasulullah. Ya kan? Ya. Yang tidak boleh adalah orang tidak mengimani Al-Qur'an sebagai kitab suci Allah. Tapi nanti rincian-rinciannya itu termasuk furu. Ya. Nah, ini yang seperti ini ya perlu ditegaskan ya. Karena khawatir saya itu tadi itu beberapa kalangan ya yang datang dari negeri seberang itu kan menganggap tauhid itu semuanya pokok. Kalau tidak mengikuti pokok ini berarti sudah keluar dari jalur. Kalau sudah keluar dari jalur itu bisa termasuk indikatornya yang berbahaya sekali, disebut sebagai syirik dan lain sebagainya. Itu mengkhawatirkan sekali. Ya. Jadi perlu ada penjelasan mana yang pokok, mana yang tidak. Kalau yang saya ketahui berbeda dengan mereka untuk urusan-urusan yang cabang, itu banyak sekali perbedaan kita. Ya. Dan itu nggak masalah, selagi intinya sama. Bahkan kalau kita mau telisik lagi, misalnya Syiah pun ya, Syiah yang moderat ya, itu nanti akan ketemu dalam beberapa aspek yang mirip dan sama dengan kita, walaupun aspek yang lain bisa jadi berbeda. Itu masalah syariah, tadi sistem keyakinan. Jadi akidah itu sistemik ya. Kita tidak boleh tadi mengatakan bahwa yang iman kepada Allah ya harus iman juga kepada Rasul, iman kepada Rasul harus kepada Al-Qur'an ya. Al-Quran kepada hari akhir dan seterusnya itu sistem. Nah, iman kepada Allah dan sistem yang ada di sekitar Allah itu sendiri ya merupakan sesuatu yang tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan. Orang yang menyatakan iman kepada Allah tapi saya tidak percaya kepada Rasulullah, bukan sunnah, itu nggak boleh juga. Atau iman kepada Rasulullah ya, tetapi imannya ketika misalnya beliau masih berada di Mekah saja, di Madinah sudah berbeda, itu nggak bisa. Ya, demikian pula syariah. Syariah merupakan sistem pengamalan ajaran Islam yang termanifestasikan dalam 5 rukun dan ibadah lain sebagai implementasi dari ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syariah itu sistem ya pengamalan ajaran. Kalau tadi akidah sistem keyakinan itu makanya ada perbedaan pendapat ya. Misalnya Imam Syafi'i itu dan mazhab Ahlus Sunnah itu mengatakan iman itu tempatnya di hati. Ya. Makanya kalau orang ya tidak melaksanakan ajaran Islam tapi imannya masih ya, itu disebut sebagai mukmin, tetap sebagai mukmin. Tapi ada Mu'tazilah misalnya mengatakan bahwa yang disebut mukmin itu adalah qaulan aqidatan, qaulan wa amalan. Jadi keyakinan, ucapan dan perbuatan harus tiga-tiganya. Jadi makanya mereka ya, mengatakan bahwa kalau orang beriman tapi tidak mencerminkan keimanan itu dalam syariatnya, maka dia tidak disebut mukmin sejati. Itu sebenarnya kalau kita mau pelajari lebih lanjut sebenarnya sama intinya kok. Dua-duanya benar. Jadi akidah itu memang tempatnya di hati. Sejauh orang itu masih mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhannya, itu dia mukmin. Tapi kan nanti ada level-level mukmin itu. Ya kan, ada yang mukmin KTP, ya. Ya. Ada yang mukminnya cuma sholat fardu, ada mukminnya ada sholat sunnahnya. Ya. Sholatnya mau tapi puasanya nggak mau, karena nggak mau lapar misalnya. Ya berarti dia ya ada di level yang dasar misalnya. Nah, nanti akan ada level berikutnya. Nah ini yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Dan sebagian ulama ya
kontemporer itu lebih sepakat pendapat yang kedua tadi, bahwa yang namanya iman itu adalah sistemik, dan cerminan daripada iman itu ada dalam pengamalan dan juga dalam penghayatan sistem akhlak. Walaupun sebenarnya sama saja intinya, bahwa yang mengatakan iman itu hanya dalam hati, itu pun benar. Karena dalam pandangan Ahlus Sunnah, kalau masih ada iman dalam hatinya, sekalipun dia tidak sholat, dia masih mukmin. Ya, walaupun tentu saja ini tidak boleh terjadi kepada kita. Nah, tiga ajaran ini atau tiga komponen ini antara akidah, syariah dengan akhlak itu saling terkait, saling terhubung. Sebagaimana saya di awal tadi sudah sampaikan, bahwa Rasulullah pun ya, mengkaitkan antara iman misalnya dengan kepedulian sosial, mengkaitkan antara iman dengan akhlaknya, mengkaitkan antara iman dengan ibadahnya, dengan sholatnya. Karena beliau katakan perbedaan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Nah, ya kan? Sebenarnya bukan berarti pemahaman Ahlus Sunnah bukan berarti orang yang tidak sholat kafir, tidak. Tapi ya, orang yang tidak sholat itu imannya lemah, gitu loh. Ya. Jadi beliau mengkaitkan sholat itu adalah refleksi dari keimanan seseorang sehingga dia melaksanakannya. Adapun kalau tidak berarti imannya masih lemah. Ahlus Sunnah seperti itu. Maka kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem akidah itu terpisah dengan sistem syariah, dan sistem akhlak pun terpisah dengan sistem akidah dan seterusnya. Karena nanti saya sampaikan di awal bahwa orang yang berakhlak yang baik itu pun harus landasannya harus dari akidah yang benar. Orang yang melaksanakan ibadah, kalau ingin ibadahnya itu dianggap benar oleh Allah, maka akidahnya harus lurus dulu. Allahu Akbar ketika kemudian dia masih percaya kepada selain Allah, bagaimanapun dia ibadahnya kencengnya kayak apa, masih percaya dukun, masih percaya paranormal, terkadang percayanya lebih daripada kepercayaan kepada Allah, maka ini akidahnya masih belum betul, belum lurus, ya. Dia harus dibetulkan dulu, harus dikoreksi dulu, harus direvisi dulu. Baru kemudian nanti ibadahnya menjadi ibadah yang betul-betul pure murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah memang seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus bersih hatinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, kalau hatinya masih terbagi kepada yang lain, maka belum dikategorikan sebagai mukhlisin tadi. Maka kenapa riya itu disebut asyirkul asghar? Ya karena itu tadi. Kalau asyirkul akbar, syirik yang besar, itu adalah menyekutukan Allah dalam hal penyembahan. Nah, kalau asyirkul asghar, syirik kecil, riya itu adalah menyekutukan Allah dalam hal untuk mendapatkan apresiasi. Ya. Kalau tadi kan penyembahan itu syirik, betul-betul. Kalau ini tidak sampai dia menyembah selain Allah, tapi ingin diapresiasi oleh selain Allah. Ya kan? Maka dia sama-sama sebenarnya menyekutukan, tapi yang satu besar, yang satu kecil. Makanya riya itu disebut syirkul asghar karena itu. Sebenarnya sama-sama menyekutukan Allah, tapi dalam bentuk yang berbeda. Maka kalau sudah dalam tataran itu berarti dia apa? Ibadahnya belum menggunakan fondasi yang benar, sistem keyakinan yang benar. Maka mukhlisin itu penting sekali ya. Diluruskan betul-betul. Ya. Nah, ini berat juga sih. Nah, demikian pula misalnya akhlak, bertindak, berperilaku yang betul, yang lurus sesuai dengan ajaran Islam pun harus dilandasi ya dengan niat ibadah kepada Allah. Dengan niat tulus karena Allah, nah itulah nilai-nilai tauhid. Jadi ketiga isi ajaran ini ya saling terkait ya. Ketika akidahnya benar pun nanti akan refleksinya, pantulannya itu akan sampai kepada ibadah. Orang kalau akidahnya benar ya, akidahnya sesuai dengan tuntunan Islam, insya Allah ibadahnya pun akan benar. Kalau ibadahnya benar dengan akidah yang benar tadi, maka pada akhirnya muaranya, buahnya itu pasti sampai pada akhlak. Kalau tidak sampai pada akhlak berarti ada yang salah. Karena Rasulullah itu bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu, ada kata innama itu yang artinya hanya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti tidak ada yang lain. Iya, tidak ada misi yang lain. Nah, terus syariat dan akidahnya bagaimana? Akidah dan syariah itu adalah alat
untuk mencapai akhlak. Jadi karena itu puncaknya ada di akhlak sebenarnya. Ketika misalnya orang akidahnya ya, sudah melaksanakan dengan misalnya menurut dia benar, ya, ibadahnya menurut dia benar, tapi ternyata tidak ada implikasinya kepada akhlak, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan ibadahnya atau mungkin dalam sistem keyakinannya. Ya. Dia semua itu. Rasulullah mengapa menyebut kata innama itu karena beliau menyatakan bahwa segala sesuatu itu pasti sampai kepada muara dan puncaknya. Dan puncaknya hanya akhlak saja. Nah, maka yang lain itu sebenarnya ya merupakan sebagai wasilah atau sarana. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem tadi itu. Ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir ya, karena waktunya sudah jam 10, 11 lebih. Yang terakhir adalah sistem pengembangan. Tadi sudah ada sistem sumber, tekstual dan kontekstual, sistem isi, akidah, syariah, dan akhlak, dan yang terakhir ada sistem pengembangan. Jadi sudah saya sampaikan tadi. Sistem pengembangan itu adalah bagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Jangan kemudian kita mengatakan, wah berarti cuma 3 ajaran itu saja. 3 ajaran Islam itu secara isi itu hanya 3. Iya memang. Tapi kalau 3 itu dilaksanakan, tapi belum melaksanakan yang ini pun tidak dikategorikan sebagai mukmin sejati. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Belum disebut khairu ummah. Bisa jadi masih ya disebut ya ummah adiyah, ummah yang biasa-biasa. Ya, tapi belum khair, belum terbaik. Kriteria terbaik itu ketika dia sudah menjalankan penghayatan keyakinannya dengan benar, pengamalan ajaran syariatnya sudah benar, penghayatannya dengan akhlak benar. Setelah itu kemudian dia transmisikan kepada yang lain. Dia transfer itu kebaikan itu, kesalehan itu kepada yang lain, baik melalui mekanisme tarbiyah atau pendidikan maupun melalui mekanisme dakwah atau penyampaian ajaran. Nah, kalau belum sampai ke sana, ya, itu belum disebut sebagai mukmin sejati. Maka jihad itu bagian yang include dengan ajaran Islam, karena salah satu bentuk jihad itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, pendidikan. Nah, jadi karenanya kemudian tidak bisa kita mengeles, saya sudah melaksanakan kok Pak, saya sudah berusaha melaksanakan akidah dengan sebaik-baiknya, sudah melaksanakan syariatnya dan akhlak, sudah saya cukup di rumah saja Pak. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu capek-capek, nggak bisa. Nah, maka ini ya sistem pengembangan ini menjadi tanggung jawab semua pihak dalam ajaran Islam, secara individual maupun kolektif. Ya, nah ini kan tadi ajaran Islam harus disebarkan dan dikembangkan agar tetap lestari. Mengembangkan Islam merupakan bagian dari sistem ajaran Islam. Dan sistem pengembangan ada 2. Jadi karenanya ketika misalnya orang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, ada PHBI, ada dakwah kemana-mana, ada mengajar di mana-mana, sekalipun bisa jadi ada yang berupah, ada yang tidak berupah, ada yang di situ ada nominalnya, ada yang tidak ada nominalnya. Ya semuanya kalau dilaksanakan dalam kerangka mengembangkan ajaran Islam, ya, itu kita sejatinya sedang berkontribusi terhadap agama kita sendiri. Dan itu merupakan upaya kita untuk berproses diri menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Ya. Sebab kalau tidak, ya semuanya akan sia-sia. Yang sudah dirintis demikian rupa mandek, bahkan bisa jadi mundur ke belakang. Ya. Maka saya lebih cenderung dakwah dan tarbiyah itu kewajiban individu, bukan kewajiban sekelompok orang atau fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kan sekelompok orang saja. Kalau fardu ain itu individu. Saya lebih cenderung mengatakan sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim. Itu beliau mengatakan bahwa dakwah ya, mengacu pada wal takum minkum itu ayatnya 104 Ali Imran ya, itu adalah wajibun likulli fardin qadra istita'atihi. Dakwah termasuk tarbiyah adalah kewajiban bagi individu mukmin muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu saya cocok. Kenapa? Nanti akan ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan seperti saya misalnya, mengajarkan
Islam dengan cara seperti ini, menggunakan sistem dan struktur misalnya, atau menggunakan kitab kuning, nggak mampu. Ya jangan Pak Adrian, jangan pakai kitab kuning ya yang gundul Pak. Boleh kitab kuning tapi yang gondrong ya. Silakan dibaca, ada terjemahannya bagus itu. Ya, karena basic pesantrennya katakanlah ya memang tidak dari kecil. Nahu sorofnya nggak punya Ustaz. Iya. Nah, jangan masuk ke sana, tapi mengajarkan Islam boleh saja ya dengan kitab-kitab yang sudah diterjemah dan terjemahnya sudah dianggap qualified. Ya. Berarti kemampuan kita dengan kitab terjemah. Atau misalnya ya kita tidak bisa mengajarkan Islam dengan retorika yang bagus, ya, orasi yang menarik, agitasi yang menggebu-gebu, ya. Ya tidak harus seperti itu. Nanti akan ada kalangan-kalangan yang suka dengan model kajian. Ya sudah, kita pakai kajian-kajian, atau diskusi dan lain sebagainya. Berarti mampunya kita diskusi. Sebab ada orang yang pinternya luar biasa, gelarnya juga ngerenteng, tapi suruh ceramah baru 5 menit, jamaahnya kabur semua. Karena bikin ngantuk. Assalamualaikum sudah ngomong dalam perspektif Einstein, udah bicara Einstein aja ya, jamaahnya bingung Einstein makanan apa gitu kan ya. Baru 5 menit udah kabur semua ya. Ya karena apa? Dia ilmuwan ya yang sangat mumpuni, cuman bukan orator. Dia mampunya ya seperti itu, jangan memaksakan diri. Itu Prof. Hamdani Arwah itu kalau bicara itu teratur rapi sekali. Bicaranya itu tidak ada kata mubadir, tapi mendatar. Ya, datar terus ya. Jadi kalau dibuat untuk Maulid Nabi, ya, jangankan setengah jam, 5 menit bertahan, alhamdulillah itu. Ya. Karena nadanya datar terus. Ya. Tapi kalau kajian menarik, itu, apalagi di perkuliahan, rapi sekali itu. Ada yang model begitu. Tapi ada ya, yang agitasinya luar biasa, walaupun isinya itu saja, nggak ada yang lain, karena memang kemampuannya segitu. Ya tapi oke lah ya. Berarti sesuai dengan kapasitas. Maka saya dorong mahasiswa, kalau kalian ingin berdakwah, mampunya bikin TPQ kecil-kecilan, santrinya 5, ya itu jangan maksakan diri. Bikin sekolah, ya. Baru punya tanah nggak bisa dibangun-bangun sampai kamu mati, gitu ya. Bangunannya nggak muncul-muncul, karena memang bukan kapasitasnya, memaksakan diri misalnya. Ya. Menerima wakaf, tapi belum punya link apa-apa. Ya. Berhenti sampai di situ. Nah, kalau memang ada yang mampu, ya silakan. Ini kemarin Ustaz siapa itu yang alumni kita itu Ustaz Syam, Ustaz Syam alumni KPI dakwah. Saya minta udah kamu dakwahnya di TikTok nggak apa-apa. Ya. Oke lah anak dakwah anak-anak gaul anak-anak milenial. Tapi dosen-dosennya nggak jangan ikut-ikutan TikTok juga. Misal umur 60 tahun pakai TikTok ya, pakai pakaian kayak begitu ya. Itu nanti kawin nama kecoa ya. Berarti kemampuannya bukan di situ. Ya. Yang milenial silakan masuk ke segmennya yang tidak. Nah inilah ajaran Islam dari sisi pengembangan, dan itu wajib dilakukan oleh individu-individu yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Siapapun dia, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, tidak dibatasi. Ya. Jadi semuanya wajib. Nah, kalau ada pertanyaan tadi, ya sesuai kemampuannya. Mampunya hanya abatasa, mampunya misalnya hanya mengajarkan kejujuran karena kita anggap nilai-nilai itu ya penting ya, dan kita tidak bisa mengajarkan secara sistemik itu dengan kurikulum dan lain sebagainya, itu silakan. Kalau saya tidak bisa kitab kuning yang gundul, yang gondrong, yang gondrongnya gondrong banget pun silakan ya. Yang penting bagaimana ajaran Islam sampai ya kepada pihak yang lain ya, dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Baik ya, itu yang bisa kita sampaikan dari 3 poin ya, sistem sumber dan sistem isi serta sistem pengembangan ya, yang kesemuanya itu nanti kalau digabung-gabungkan ya antara sumber dengan isi dengan pengembangan itu tidak boleh didahulukan ya, katakanlah isi dulu penting, sumbernya tidak yang salah ya. Kemudian pengembangan itu nanti kalau sudah jadi semua ya kapan kemudian berkembangnya. Makanya perlu ya semampu kita. Kalau kita mampunya mengembangkan ya dengan apa yang kita miliki, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang didiskusikan, silakan. Dan bisa dipandu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Taufik atas uraiannya, sangat komprehensif dan mengena ya.
Kalau saya terkesan sekali dengan tadi yang ketika Ustadz uraikan soal sumber dan isi, bahwa kita perlu sekali mengenal konteks, tidak hanya teks. Dan kemudian jadi saya teringat ucapan Pak Quraisy ya. Allah itu tidak tanya 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi 10 itu berapa tambah berapa. Jadi asalkan resultannya sama dan bisa diterima agama, bentuknya kita bisa macam-macam. Barangkali itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya atau ingin sharing, silakan bisa secara lisan ataupun secara tertulis di chat. Boleh raise hand dulu. Hasmi, silakan. Ya, Mas Hasmi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Ini sudah pernah balik ke Amerika setelah ini? Oh, belum Ustadz. Apa sudah nggak mau lagi? Di sini dulu, di sini dulu. Ya, Amerikanya ntar kalau lanjut sekolah. Ya, yang tadi kan contohnya, jadi yang di syariat terutama itu terjadi perbedaan di cabang nggak masalah. Iya. Tapi di intinya kita harus samalah pondasinya kayak gitu. Nah, yang sering saya temui terutama ketika di kota-kota besar, ketika misalkan ada perbedaan terutama di masalah ibadah-ibadah gitu kan, banyak yang istilahnya membid'ah-bid'ahkan lah kayak gitu kalau nggak sesuai kayak gitu. Nah, batasnya bid'ah itu di mana sih Ustadz? Katanya pokoknya kalau semua ibadah yang tidak sesuai tidak ada dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah itu bid'ah kayak gitu. Batasnya itu di mana, dan ya itu kan pasti dicabang kan. Nah, itu batasnya aja di mana? Ya, langsung saya jawab aja supaya tidak lupa. Yes. Ya. Memang ada perbedaan persepsi berkaitan dengan bid'ah ini. Ada yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Jadi definisinya kan sudah jelas, segala sesuatu yang diada-adakan ya, dan itu tidak ada di masa Rasulullah dalam urusan ibadah, itu disebut bid'ah. Ini ibadah ya, bukan muamalah ya. Kalau muamalah, tadi saya contohkan kacamata itu muamalah, tidak termasuk. Ya. Kalau ini Zoom ini juga muamalah, tidak termasuk. Ya. Yang termasuk misalnya orang sholat, ada sholat yang ke-6. Ya, sholat pertengahan antara Isya dan subuh karena dia kelamaan, bosan dengan sholatnya. Bukan sholat tahajud, tapi sholat yang ke-6. Itu baru bid'ah. Ada yang mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berupa ibadah dan dilakukan oleh umatnya sekarang itu bid'ah. Dan itu adalah dhalalah, sesat. Ini kelompok pertama. Ini barangkali yang diwakili oleh beberapa kalangan yang kita tidak sebut tapi sudah paham. Nah, yang kedua adalah kelompok yang disebut ulama-ulama pesantren, ya, kaum moderat, ya, yang berpikir bahwa argumentasi itu keliru kalau kita melihat ucapan dari Umar bin Khattab ketika beliau dalam tanda kutip membuat bid'ah, yaitu perintah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya. Rasulullah ketika hidup tidak pernah melaksanakan sholat tarawih jamaah di masjid bersama-sama dengan sahabat yang lain. Ya. Tapi kemudian dijamaahkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Ketika kemudian ada yang menyentil, Umar, ini Anda sudah melakukan bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Dijawab oleh Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat ini adalah sholat tarawih berjamaah. Maka ucapan Umar ini menjadi landasan bagi beberapa kalangan moderat mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi-bagi. Ada bid'ah sayyi'ah atau dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat, yang buruk. Yang kedua bid'ah yang baik. Contoh bid'ah yang baik, salat tarawih berjamaah. Alasannya perkataan Umar tadi. Umar itu jangan pernah disemehkan. Beliau beberapa kali ya mengusulkan sesuatu dan masuk dalam wahyu. Ya, direkam oleh Al-Quran. Ya kan? Nah, ini menunjukkan kecerdasan Umar yang luar biasa. Dan kalau mau belajar itu fikihnya Umar bin Khattab luar biasa. Itu ada disertasi di Al-Azhar itu mempelajari fikihnya Umar bin Khattab. Itu jadi disertasi dan luar biasa bagus. Ya.
Itu ya. Contoh yang lain bid'ah yang hasanah itu adalah tadi ya sudah saya sampaikan ya. Kita membaca Al-Qur'an itu menggunakan mushaf Utsman. Utsman itu menulis Al-Qur'an ya, diseragamkan satu dialek ya, dan dialek Quraisy ya. Dan itu tidak ada perintahnya dalam hadis Rasulullah. Kalau kita bercermin ya kepada apa yang dilakukan Utsman, berarti Utsman sudah bid'ah, mubdi' namanya, orang yang melakukan mubtadi' atau orang yang melakukan bid'ah. Ya. Tapi ya, ini disepakati oleh ulama bahwa ini adalah bid'ah yang baik. Kalau tidak ada, ketika itu kan Abu Bakar ragu-ragu mau mengumpulkan Al-Quran itu. Rasulullah mau melakukan ini, Umar kemudian mendesak. Ini maslahatnya jauh lebih besar. Gak usah berpikir yang lain-lain. Kemudian Abu Bakar setuju kan, dikumpulkan. Di masa Umar ditulis, ditinggalkan kepada Hafsah, ya kan? Hafsah kemudian dilacak oleh Utsman bin Affan melalui Zaid bin Sabit dan akhirnya ditulis secara seragam dan disebarkan ke berbagai penjuru wilayah Islam ketika itu. Nah ini sendiri kalau kita lihat dalam perspektif pengertian bid'ah tadi, segala sesuatu yang dilakukan di masa umat dan tidak dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ibadah, Al-Quran kan ibadah itu, ya itu disebut bid'ah. Nah kalau ini kemudian dilakukan kita semua itu, ya para pelaku bid'ah. Kalau bid'ah itu dolalah, kita ini sesat semua. Itu loh, ya. Kita ini tersesat semua, ya. Wah, tuh capek-capek zoom kayak begini, wah, nggak ada gunanya karena kita ini dolalah semua, sesat semua. Nah, maka kemudian ulama moderat tadi membaginya ke dalam kategorisasi tadi itu. Kalau memang maslahatnya lebih besar, ya, itu diperbolehkan asal tadi itu. Ya. Catatannya adalah sepakatan daripada ulama, atau kalau toh tidak sepakat ada landasannya. Landasannya ada al-maslahah al-mursalah dalam konsepnya Imam Abu Hanifah. Al-maslahah al-mursalah ini adalah konsep yang banyak ditentang ketika itu, tapi sekarang justru banyak digunakan. Jadi kemaslahatan yang meluas, mursalah itu yang meluas ya. Yang apa namanya bisa mencakup segala dimensi kehidupan. Ya contoh misalnya ya tadi itu ya bacaan Al-Qur'an, termasuk juga ya, bid'ah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika membolehkan uang sebagai apa namanya zakat fitrah, pembayaran sebagai alat pembayaran zakat fitrah. Itu banyak ditentang saat itu loh ya. Termasuk Imam Abu Hanifah dibid'ah-bid'ahkan itu. Ya. Tapi apa coba sekarang buktinya? Lebih banyak sekarang yang pakai uang dibandingkan pakai beras. Kenapa? Maslahatnya jauh lebih besar. Saya mau nanya, ya, di Sofivi itu orang beras itu sebagai makanan apa namanya pendamping. Intinya adalah sagu. Papeda, saya makan papeda, melihat papedanya udah ngeri, nggak saya makan. Ngeri, bentuknya kayak gitu ya. Dipikir-pikir kayak punya kita yang keluar dari hidung itu. Ya. Kayak umbel. Nah itu, ya itu makanya saya nggak mau makan itu. Ya, aduh, wah, begini nggak mau makan deh. Orang pada bilang pakai ya. Nah, tapi ada yang namanya uang dimanapun berada, orang itu pasti butuh. Ya. Ini makasih ini ada transferan kayaknya saya baru masuk ini Pak. Ya, teman-teman semua terima kasih. Ya, kalau uang itu semuanya butuh. Ya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mempelopori ini. Tapi apa? Apakah sekarang banyak membid'ahkan? Tidak. Orang yang tadinya bid'ah-bid'ahkan malah pada ikut sekarang. Nah, itu karenanya kemudian saya lebih sepakat dengan kategorisasi tadi itu. Sejauh kemaslahatannya itu adalah jauh lebih besar, ya, maka hal-hal yang tadi tidak dilakukan oleh Rasulullah untuk urusan ibadah itu pun dikategorikan sebagai oke, kalau toh namanya bid'ah tapi bid'ah sunnah. Demikian Pak Hazmi ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi barangkali yang lain? Hazmi ada lagi? Oh ya, mungkin satu lagi berarti. Ya. Apa ya? Apa yang dianggap di suatu masa itu bid'ah, terutama yang cabang tadi, itu bisa jadi di masa depan itu belum tentu bid'ah kayak gitu. Iya, betul. Iya, bisa saja seperti itu, ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ya, hukum itu ya bisa tergantung kepada alasannya atau ilatnya. Maka ada kaidah usul fikih ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar antara alasannya, apakah ada alasan atau tidak. Ya, dulu mungkin alasannya ya tidak urgen, tidak vital, tapi sekarang menjadi vital. Maka kemudian hukumnya pun menjadi berubah.
sama seperti yang dilakukan Imam Syafi'i ketika di Hijaz, di Mekah dan sekitarnya, dan pindah ke Mesir. Itu berubah qaul qadim dan qaul jadid. Ya. Demikian pula misalnya hukum-hukum yang berlaku ya. Zaman dulu kalau misalnya dulu ada obat bius, saya yakin semuanya mengharamkan obat bius. Ya kan? Karena efeknya ya. Tapi ternyata apa? Ilmu kedokteran sekarang tanpa obat bius nggak bisa. Padahal bius itu kan ada unsur apa? Unsur ya narkoba itulah, ya kan? Ya kalau kita mau telusuri kan ada khamrnya di situ, ya kan? Yang khamrnya itu ada. Tapi apakah kemudian khamrnya anestesi itu dalam ilmu anestesi itu haram? Ya, kalau tidak di anestesi saya dulu nggak bisa operasi. Nah, kalau kemudian saya nggak dibius, waduh, wah, semua orang itu nggak ada yang mau operasi itu. Ya. Nah, tapi ini ada maslahat, ya, yang jauh lebih besar untuk kemanusiaan. Ya. Maka hal-hal yang tadinya itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Ya. Maka nanti kalau belajar usul fikih itu betul-betul kita tuh akan tahu bahwa ajaran Islam itu ternyata betul-betul lentur. Ya. Karena itu tadi ada juga kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang, jadi dibolehkan. Itu contohnya itu anestesi itu tadi, ya. Ya karena darurat, gimana lagi, ya. Ada juga misalnya memakan bangkai dalam situasi tidak ada makanan lain, ya, kalau tidak makan mati gitu. Maka mendingan makan bangkai, walaupun bangkai itu haram misalnya dalam situasi tertentu. Nah inilah maka sesuatu yang bisa jadi ya di masa yang lalu itu adalah sesuatu yang tidak boleh, ya. Kemudian karena dinamika yang ada dalam kehidupan manusia menjadi diperbolehkan karena tadi itu memang hukum Islam itu bersifat elastis, ya, tidak kaku hitam putih, ya. Gitu Pak Mas Hasmi ya. Ya, terima kasih. Mas Hasmi sudah nikah belum? Ini kayaknya sama-sama belum dengan Pak ini. Belum. Oh, belum. Masih sama kayak ya. Mas Adrian. Ya. Ya. Nanti sama-sama mencari deh. Ya. Iya, ini ya. Lagi usaha Ustaz. Ya. Ada lagi barangkali? Ada lagi ya teman-teman. Nah, mungkin kalau boleh saya Ustaz nyambung dengan yang Hasmi sampaikan tadi. Itu kan tadi soal tadi bicara soal bid'ah ya, dan kemudian kan sebetulnya yang ada tuntunannya baik misalnya dari sahabat atau dari ulama itu kan sejatinya bukan bid'ah kan jadinya. Nah, kemudian kan ada aja yang membenturkan kamu lebih percaya ulama atau nabi gitu kan. Di ini ya, dibenturkan. Nah, itu cara menjawabnya gimana ya Ustaz? Yang seperti itu. Oke. Nabi itu hidup berapa lama itu? 63 tahun. 63 tahun. Sebagai Rasul 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun hidup Rasulullah, apakah cukup untuk memfasilitasi dalam tanda kutip dinamika kehidupan umat manusia dari masa beliau sampai hari kiamat? Nah, itu rasa-rasanya sehebat apapun, ya. Pribadi Rasulullah dengan kelengkapannya sebagai insan kamil, itu pasti akan ada celah-celah di mana ada persoalan-persoalan yang ketika itu memang tidak ada. Dan kemudian baru muncul setelah umatnya semakin berkembang. Nah, jumlah umat Nabi Muhammad ketika itu disinyalir sekitar ratusan ribu kan, ketika beliau wafat. Sekarang sudah berapa miliar. Wilayahnya Jazirah Arab dan sekitarnya saja sekarang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Apakah ya, produk yang 23 tahun itu ya dalam tanda kutip bisa memfasilitasi seluruh dinamika yang ada dalam jangka waktu yang tidak terukur sampai hari kiamat itu, sampai hari kiamat kapan waktunya nggak jelas juga kan. Nah, itulah maka kemudian perlu ada mekanisme ijtihad. Kalau kita tidak percaya kepada Rasulullah, Rasulullah sendiri mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita tidak percaya kepada ulama, sejatinya tidak percaya kepada Nabi. Ya kan? Ulama itu jangan didefinisikan ulama ya sekarang saja. Masa sahabat mereka yang disebut ulama di kalangan sahabat juga ada kan. Ya. Apalagi beliau katakan siapa yang disebut Ahlus Sunnah adalah orang yang memegang ajaranku ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang memegang ajaranku dan ajaran para sahabatku.
Nah, para sahabat sudah membuat satu formula ajaran. Rasulullah sudah mengatakan itu. Kalau kita tidak percaya sahabat, sejatinya tidak percaya kepada Rasul. Kata Rasul mengatakan itu. Kan logikanya begitu ya. Ya. Jadi sama aja kayak tadi, orang percaya sama Allah tapi nggak percaya sama Rasul. Ya berarti nggak percaya sama Allah juga. Ya kan? Ini percaya sama Rasul, tapi nggak percaya sahabat. Padahal Rasulullah mengatakan kamu harus percaya sama sahabat. Ya berarti nggak percaya sama Rasul juga. Sekarang siapa? Ya, yang kemudian bisa membantah itu. Ya. Maka sebenarnya gampang sekali orang-orang kayak begini, karena itu tadi pikiran mereka yang picik itu sebenarnya memunculkan banyak celah-celah, lubang-lubang kelemahan. Ya, kalau kita mau telisik hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah itu meminta kita untuk mengikuti ajaran-ajaran sahabat, mengikuti bimbingan ulama, ya. Dan ulama setengah sahabat itu kan kalau melakukan sesuatu, kalau ulama yang betul-betul ya, itu kan nggak ngawur, asal-asalan. Mereka melakukan itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, muktabar, ya. Tidak bahkan melenceng gitu. Justru saya khawatir mereka itu kalau bikin sesuatu saya khawatir ya, akan menjerumuskan kita. Ya. Karena landasannya nggak kuat, keilmuannya nggak kuat, motifnya juga bisa jadi macam-macam. Ya kalau ulama dulu, Imam Mazhab itu ada nggak motif untuk dapat royalti, dapat hak gitu, hak paten mazhab gitu. Ya, kalau orang sekarang namanya mazhab dibikin hak paten, subhanallah ya, itu dijual bisa triliunan ya kan. Ya. Apakah mereka itu sampai motifnya ke sana? Tidak bakal. Mereka betul-betul karena Allah melakukan itu. Orang-orang seperti ini kok diragukan gitu loh. Yang meragukan lebih meragukan lagi kalau menurut saya itu. Yang lebih meragukan lagi, malah mengkhawatirkan. Kalau kemudian kita paksa ya, ikut ajaran mereka. Ya demikian ya. Mungkin ya, cukup ya karena waktunya menjelang zuhur. Ya, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain dari teman-teman, ya, bisa saya titip ke PA ya. Ya, baik-baik. Ya. Barangkali begitu. Terima kasih banyak Ustaz Taufik untuk pertemuan pada pagi ini. Mohon dapat diakhiri dengan doa. Baik. Tetap sama-sama dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 Muhammad, alhamdulillah, alamin. Allahumma ja'al jam'ana qawatan maqumah, warahmatullahi wabarakatuh. ولا تجعل فينا ولا منا محروما ولا شقيا اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا يقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Taufik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Asmi, Tiara, Irsyad, Dodo, Mbak Marifa, dan Abe. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Kita insya Allah ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Untuk pertemuan ke depan itu, jika tidak ada perubahan, insya Allah kita sudah mulai masuk ke uraian-uraian soal dasar ajaran, Ustaz, seingat saya. Iya, betul. Iya, dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Barangkali begitu. Sehat-sehat semua teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Allahumma wa'fiq al-qamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Selamat sholat zuhur teman-teman semua. Assalamualaikum. Thank you.